karena kemarin ada bilangan digital, sistem bilangan dan lain sebagainya. Sehingga harusnya adalah microcontroller ini pertemuan yang setelah sistem bilangan. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada di microcontroller. Misalkan ada oscilloscope, kemudian ADC converter, ada microprocessor, ada RAM, program memori, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dulu belajar microcontroller, itu misalkan menggunakan microprocessor atau IC 8535, itu menggunakan salah satu software yang ada di di pasaran. Kalau dulu jauh lebih susah dibandingkan sekarang. Ya, kalau sekarang itu bahasanya adalah bahasa tingkat tinggi. Kalau dulu adalah bahasa tingkat rendah. Jadi kalau bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa mesin. Jadi contohnya misalkan bahasa assembler. Nah, kita mengetik suatu logo, pohon dan sebagainya itu akan teridentifikasi kayak Morse ataupun simbol-simbol. Tetapi kalau sekarang itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi contohnya adalah misalnya print, write, kemudian apalagi delete, kemudian copy dan sebagainya. Artinya bahasa itu adalah bahasa yang digunakan oleh manusia dan bisa ditangkap oleh mesin, ya. Jadi bisa dimengerti. Nah, jadi itu jauh lebih mudah dibanding zaman dulu. Jadi sebenarnya microcontroller itu apa? Microcontroller itu adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang umumnya dapat menyimpan program yang di dalamnya atau di embedded. Nah, microcontroller umumnya itu terjadi dari CPU, Central Processing Unit, kemudian memori, kemudian input-output, kemudian unit pendukung lainnya, analog atau digital converter, ya, yang terintegrasi di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang biasanya ada dalam microcontroller, tadi yang saya sampaikan, bentuknya chip, misalkan CPU, prosesor, kemudian memori bisa RAM atau flash. Kemudian ada IO, IO itu ada input output port, ada USB, ada I2C, ada SPI, kemudian ADC dan lain sebagainya. Nah, biasanya keluarga microcontroller yang sering dipakai itu misalkan kalau Intel itu 4004, 8008. Kalau Atmel itu misalkan ATmega. Nah, salah satu softwarenya misalkan yang dikembangkan ada ADVR Studio, ya itu yang dipakai softwarenya. Nah, itu bisa dari keluarga ATmega atau AVR. Kemudian dari microchip misalkan PIC. Kemudian ARM itu adalah suatu kayak mikro di mana sudah ada botnya. Jadi banyak sekali multiple manufacturer yang membuat ARM. Nah, kegunaannya untuk apa? Misalkan handphone, mainan, kemudian household application, mobil, kamera dan lain sebagainya. Contoh saja mesin cuci. Mesin cuci itu bagaimana kalau dulu kan hanya fungsinya simpel saja, tetapi sekarang itu misalkan kita mengembangkan mesin cuci untuk misalkan selimut, untuk spray, untuk baju pun beda. Karena apa? Kalau misalkan spray atau selimut itu dicuci dengan standar baju, itu kan beda putarannya. Nah, kemudian aplikasi yang sekarang maju itu adalah misalkan mobil. Mobil itu misalkan dipakai untuk auto driving dan lain sebagainya. Termasuk kamera. Kamera sekarang pun perkembangan sangat banyak sekali adik-adik. Jadi misalkan kamera yang fps-nya tinggi, kemudian resolusi pixel dan sebagainya tinggi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasi yang menggunakan microcontroller. Nah, ini adalah development board. Development board itu adalah suatu papan rangkaian yang didesain untuk memfasilitasi microcontroller itu bekerja untuk spesifik khusus. Nah, biasanya komponen yang ada itu misalkan papan rangkaian, kemudian interface program, kemudian ada juga basic input, misalkan button on off atau LED, kemudian ada juga I/O pin. I/O pin itu misalkan input outputnya, misalkan ini data analog, data digital dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan development board. Nah, di antara development board yang paling fenomenal atau familiar mungkin bagi yang teman-teman mau belajar itu adalah Arduino.
Nah, ini adalah satu kemajuan ya. Dia adalah development board, bukan hanya microcontroller. Jadi kalau microcontroller sebenarnya komponennya, tapi kalau sudah kegabung komponen yang lain disebut dengan development boards. Nah, di mana kalau Arduino ditemukan oleh atau founded-nya oleh Massimo Banzi dan David Cortines. Nah, tahun 2005. Ini dikembangkan ketika mereka sedang studi lanjut atau studi pasca, ya, di mana dia mengembangkan wiring platform. Jadi kalau Anda menggunakan ah, tunggu 2 menit ya, kita dengerin adzan dulu ya sebentar. Oke, saya lanjutkan. Saya lihat tadi di kolom chat Mas Adi bilang kresek-kresek. Saat ini masih kresek-kresek nggak ini? Udah aman, Pak. Oh, udah aman. Oke. Oke, jadi saya masih tunjukkan Arduino itu adalah development board yang dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Cortines ketika mereka studi lanjut. Kalau nggak salah orang Perancis ini, seingat saya gitu. Nah, mereka mengembangkan di antaranya adalah open source hardware platform. Jadi open source hardware platform itu adalah namanya open source itu adalah kita tidak kita bisa orang lain itu bisa orang lain itu bisa ikut mengembangkan. Jadi misalkan saya create suatu sepeda motor gitu atau pengembangan gitu teknologinya. Nah, saya bilang ini open source. Jadi terbuka bagi orang lain mau memberikan masukan atau mengembangkan lanjut gitu. Itu open source. Nah, ini kelebihannya apa? Easy to learn language and libraries based on wiring language. Jadi ini mudah dimengerti dan ada library-nya sehingga nanti kedepannya mudah digunakan. Dasarnya adalah
wiring language ya. Jadi perintah-perintahnya itu sudah clear semua. Kemudian terintegrasi terkait dengan development board-nya. Nah, kemudian juga tersedia untuk Windows, kemudian Mac, kemudian Linux. Ya, artinya kalau Anda mayoritas di Indonesia menggunakan Windows, itu pun bisa digunakan. Ya. Kemudian ini adalah contoh beberapa microcontroller yang ada, misalkan ATmega 83328P. Nah, ketika kita menggunakan suatu microcontroller, itu memang harus melihat datasheet. Datasheet yang dimiliki atau kalau boleh dikatakan itu adalah spesifikasi. Jadi spesifikasi itu semakin bagus, semakin detail, semakin besar itu semakin mahal. Ya, contohnya misalkan gini, Anda beli Honda CBR lah ya misalkan. CBR ada CBR yang 155 cc. Ada juga CBR kalau nggak salah yang 250 cc. Nah, sebenarnya kita kapan sih memilih menggunakan CBR yang 155 dan CBR yang 250 cc? Nah, sebenarnya tergantung dari satu aplikasi yang akan kita pakai. Jadi kalau misalkan Anda ini suka ngebut, kemudian dana juga punya, ya, kemudian untuk akselerasi gede dan sebagainya, oke, Anda bilang pakai 250 cc. Tetapi kalau misalkan, saya butuhnya motor yang bisa dipakai untuk kuliah saja kok, nggak usah ngebut-ngebut dan sebagainya. Maka Anda pakai yang 150 cc. Kenapa? Karena harganya spek semakin tinggi, harganya pun semakin mahal. Jadi itulah diperlukan namanya optimasi. Jangan sampai kita itu over spek ya. Over spek itu adalah kita itu hanya naik motor ya kecepatan rata-rata misalkan 60, 80 rata-rata misalkan. Kalau itu di lingkungan kampus itu pun sudah kenceng misalkan. Tapi pakainya motor misalnya yang gede misalkan Kawasaki H1 misalkan ya tadi misalkan yang cc-nya gede misalkan. Nah, ngapain gitu? Banyak pertama boros juga, harga tinggi, kemudian speknya juga over spek dan lain sebagainya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian di sini Anda bisa lihat up to 20 MHz clock, kemudian 32 kilobyte flash memory, 32 program IO channel, kemudian 8 10 bit ya, 10 bit ADC. Maksudnya ini adalah ada 6 input di mana memiliki 10 bit ADC ya. Ini kemudian punya 6 PWM output. PWM itu berarti kaitannya dengan kontrol untuk motor DC. Nah, ini contoh dari spek dari ATmega 328P. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan, misalkan microcontroller. Ini Anda bisa nanti buka di homepage-nya di www.arduino.cc ya. Nah, ini contoh misalkan Arduino perangkat keras boardnya yang dibuat oleh Arduino. Ada Uno, Leonardo, Lilipad, Mega, Nano, Mini, Mini Pro, BT dan lain sebagainya. Ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita misalkan mau belajar sensor dan sebagainya yang harganya murah, pakai aja Uno. Uno mungkin sekitar 40 atau berapa ya kalau sekarang lebih murah. Awalnya dulu sekitar 200-an lah, 250 itu yang Uno. Yang Mega itu pertama kali sekitar 600-an, tapi sekarang sudah turun harganya, jauh lebih turun. Ya. Kemudian ini yang biasanya dipakai untuk drone dan lain sebagainya. Banyak sekali adik-adik kalau misalkan nanti Anda mau pakai ya buatan Arduino. Oke. Nah, ini tadi ini ada Uno, kemudian ini ada Mega. Uno sama Mega jelas lebih mahal Mega karena speknya juga Mega lebih di atas daripada Uno, ya. Nah, ini sheet itu adalah tambahan. Jadi misalkan saya menggunakan microcontroller Arduino Mega, tetapi saya tambahkan board lagi adalah ini namanya sheet. Jadi sheet itu biasanya sudah memiliki fungsi tersendiri. Misalkan ini sudah ada Bluetooth-nya. Ini sudah terkonek misalkan untuk aplikasi kontrol motor dan lain sebagainya, ya.
Nah, ini juga beberapa tambahan add-on-nya atau dari Arduino, misalkan TFT touchscreen. Jadi dengan menambahkan ini, maka Anda tinggal memprogram saja, tapi nanti sudah berfungsi sebagai touchscreen. Ada untuk data logger misalkan kita pakai untuk data logger temperatur, kelembapan dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada juga untuk motor, servo, internet, ya. Kemudian WiFi, saluran GSM dan lain sebagainya. Jadi tinggal Anda pilih aja, kalau Anda mau cari di internet banyak sekali, di Topet, Shopee dan lain sebagainya. Jadi Anda tinggal klik, pilih mana yang kira-kira dibutuhkan. Nah, ini adalah unofficial bot and seed, artinya ini adalah bot-bot yang juga dikembangkan oleh merek lain, ya. Contohnya misalkan Cartino, itu base-nya ARM, Arduino, Live Labs, BingleBots, kemudian Wiring Bot dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bot-bot yang dikembangkan selain Arduino. Hanya memang nama Arduino itu sudah sudah punya pasar, ya, sudah punya pasar, sehingga dia lebih terkenal daripada merek-merek yang lain. Nah, ini pun sama, ini ada Fruit, kemudian SparkFun, ada DIY Robot, ada di Studio dan lain sebagainya. Saya dulu sering menggunakan SparkFun dan DFR DF Robots. Ya, dua merek ini yang dulu sering saya pakai juga pada saat awal-awal Arduino muncul di pasar. Nah, ini adik-adik adalah ATmega 168 pin mapping. Jadi ini ada data sheet. Jadi ketika Anda misalkan menggunakan bot, ya, misalkan bot seperti ini. Nah, ini loh. Ini yang saya misalkan ini di samping sebelah sini. Kanan ini yang saya tunjukkan dengan mouse. Kemudian misalkan yang Mega tadi mana? Nah, yang Mega ini misalkan, ya. Nah, Mega ini. Artinya ini itu microcontrollernya sebenarnya. Pusat microcontroller adalah ini. Kalau yang Uno adalah ini. Nah, masing-masing kaki itu punya fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing kaki ini punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, saya tunjukkan tadi. Nah, ini biasanya. Oh, fungsinya untuk apa? Kalau pin nomor 7 itu adalah VCC, artinya VCC berarti untuk tegangan. Nomor 8 untuk apa? Untuk ground. Kemudian misalkan nomor 11, oh ini untuk digital pin. Misalkan digital pin itu adalah PWM. PWM itu berarti untuk mengontrol motor DC, full width modulation. Ya, pin width modulation. Kemudian di sini ada analog input nomor 5, 4 dan lain sebagainya. Ya, untuk analog input. Kemudian ini juga untuk ground. Kemudian VCC dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan setiap pin yang ada dalam ATmega 168, di mana dia memiliki 28 kaki, itu punya fungsi masing-masing. Ya. Nah, ini adalah physical layout. Ini adalah gambar yang di development board, di mana ini adalah Uno menggunakan microcontroller tertentu tadi. Nah, ini sudah ada fungsi masing-masing pin. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, ini bisa digambarkan misalkan ini fungsinya USB connection, kemudian ini adalah clock, ya, kemudian ini ada voltage regulator, ya. Voltage regulator kenapa? Karena biasanya kita adapter tegangan itu menggunakan 12 volt, tetapi kita batasi menjadi 5 volt. Kemudian di sini itu ada AC atau DC adapter jack. Kemudian ini misalkan DC voltage supply, mungkin untuk input output. Kemudian ada 6 analog input. Kemudian ini adalah button reset. Ini ada power indicator. Kemudian di sini adalah ada 14 digital input output, di mana memiliki 6 PWM output. Nah, ini adalah penggambaran layout atau dari microcontroller Arduino Uno.
Nah, ini spesifikasi ya, spesifikasi dari apa namanya microcontroller yang dari development board Arduino Uno, di mana dia menggunakan microcontroller ATmega 328, di mana dia operasi voltasenya 5 volt, input voltage itu berarti sampai 12, kemudian input voltase limitnya sekian dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya sudah apa namanya sudah compact ya. Kalau sudah development board. Jadi kita misalkan hanya menggunakan USB pun enggak masalah gitu. Nah, kemudian ini Arduino Mega. Jadi kalau Arduino Mega jauh lebih kompleks. Jauh lebih kompleks ya. Jauh lebih kompleks daripada misalkan Uno. Jadi di sini ada bagian bermacam-macam fungsi dari masing-masing pin ataupun ports ya. Ini spesifikasi dari Arduino Mega, hampir sama dengan apa namanya Arduino Uno, tetapi microcontroller jelas yang dipakai beda, ya. Kalau induk kerjanya jauh lebih bagus Mega. Jadi balik lagi tadi yang saya sampaikan ke adik-adik bahwa spesifikasi itu mengikuti harga. Jadi tetapi tidak semua harus Anda pakai spek yang tinggi. Kalau tergantung dari fungsi yang ingin Anda pakai gitu. Nah, sebenarnya aplikasinya kemana saja sih development board di mana sudah ada microcontroller-nya?
Halo adik-adik, saya mohon maaf ya, tahu-tahu tadi kelempar keluar ya. Mungkin ini kelemahan ya, apa namanya, pakai touchscreen ya, laptop touchscreen. Jadi misalnya kotor sedikit pun langsung apa namanya ke pental keluar. Saya minta waktu sekitar 2 menit dulu sih, sebentar aja. Saya ada tamu sebentar aja, 2 menit aja ya. Oke, saya lanjutkan adik-adik. Ini tadi aplikasinya untuk apa sih? Sebenarnya misalkan ke lake control, kemudian motor control, automation, robotic, network, custom protocol, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali aplikasi ya. Apalagi kalau yang saat ini tren baru ini adalah namanya AI, artificial intelligence. Artificial intelligence itu bisa dipakai untuk misalkan computer vision ya. Contoh computer vision itu misalkan kalau di Undip contoh misalkan adalah face recognition. Jadi absen menggunakan muka dan lain sebagainya, menggunakan retina mata. Nah, itu untuk mengidentifikasi absensi secara modern. Nah, ini adalah apa namanya 3 arti penting dalam apa namanya Arduino. Jadi yang pertama itu ada development bots yang merupakan gabungan antara hardware. Kemudian yang kedua ada programming environment, artinya bagaimana kita memprogram. Ya, yang ketiga adalah community. Ya, maksudnya adalah bahwa bot ini dikembangkan open source ya. Jadi kita pun bisa boleh diizinkan untuk mengembangkan lagi. Nah, khusus untuk poin yang kedua, kalau dulu belajar memprogram itu sangat susah, Dik. Tetapi sekarang ini banyak sekali aplikasi yang sangat membantu untuk mencoba mendevelop program ya, apakah itu menggunakan Arduino ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada salahnya kalau Anda mumpung ini masih menjadi mahasiswa untuk belajar memprogram, mengeluarkan sedikit uang ya untuk membeli microcontroller misalkan. Kalau contoh misalkan Uno itu sangat murah sekali lah, nggak salah 40.000 kalau nggak salah ya. Nah, ini langkah-langkah ketika Anda apa namanya memprogram ya, misalnya download, kemudian konekkan dan lain sebagainya. Ya, ini banyak sekali nanti contoh-contoh yang ada di apa namanya di Arduino ketika Anda download ya. Nah, ini saya tunjukkan download Arduino dan compiler. Di sini Anda nanti tinggal aja masuk ke arduino.cc. Nah, nanti versinya ini mungkin versi yang lama ya, sekarang sudah dikembangkan yang baru. Sehingga Anda tinggal download, kemudian apa namanya tinggal di-download, kemudian apa setelah di-download diinstal lah ya. Nanti tinggal Anda menggunakan apa? Misalkan Anda menggunakan Windows ya ambil yang model apa namanya versi Windows, tapi kalau Anda menggunakan Apple ya yang Max, kemudian tetapi kalau Anda menggunakan Linux ya download yang Linux ya. Kemudian tidak ada kesulitan yang berarti sepertinya kalau misalkan Anda nanti mencoba ya. Karena nanti ketika USB Anda itu terkonek, nanti ada pilihan apakah pin yang digunakan itu COM berapa, itu langsung bisa terdetek. Yang kedua, misalkan Anda menggunakan bot apa, Uno, Mega, Nano, dan sebagainya, tinggal milih saja. Ya, tinggal milih saja. Nah, bentuknya seperti ini kalau Anda nanti masuk ke website ini. Ya. Oke. Kemudian ini adalah perangkat lunaknya ya. Jadi ada berdasarkan apa namanya perangkat lunak yang Anda bisa download nanti ya. Nah, ini contoh misalkan memilih bot yang Anda gunakan nih. Ada ya Delevanop, Nano, Mega, kemudian yang lain-lain lah ya. Silakan Anda nanti bisa pilih ya. Kemudian bagaimana memilih serial port. Jadi serial port itu bisa nanti terdeteksi di laptop Anda. Jadi tidak semua dari Anda nanti
COM-nya sama gitu. Tergantung COM dari laptop Anda yang Anda pakai. Karena ini jenis serial port, jadi ada pilihan beberapa COM yang dimiliki oleh laptop Anda dan USB Anda terkonek yang COM berapa. Ya. Nah, untuk memprogram pertama kali, Anda bisa download saja nggak apa-apa. Jadi contoh misalnya Sketch itu, nanti ada pilihan. Oh, misalkan belajar lampu flip-flop, kemudian misalkan data PWM, mengonekkan motor, dan sebagainya. Ya, sebenarnya asik ini, karena apa? Ya Anda spend waktu misalkan habis isya ya, sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Nanti kalau sudah terbiasa, oh seperti ini konteks bentuk tag-nya dan sebagainya. Jadi Anda nanti kalau memprogram itu tinggal mengembangkan sedikit-sedikit. Ya memang kalau Anda belum mencoba itu agak wah program susah, tapi kenyataannya tidak. Ya. Nah ini bagian-bagian yang ada dalam Arduino, ada softwarenya ya, ada nama Sketch. Sketch itu ada program ya, compile, kemudian mengcompile, kemudian mengupload, kemudian di sini adalah program areanya, kemudian di sini ada new OpenShift atau serial monitor. Nah di sini bagian bawah ada message ya, misalkan program Anda yang Anda compile itu nanti error, maka tidak bisa jalankan, maka akan ada message error di bagian bawah ini. Nah ini tahap-tahapannya. Misalkan Anda nyoba ini, misalkan bling-bling ya, bling-bling itu artinya mencoba lampu LED lah ya, hidup mati, seperti hidup mati. Nah itu perintah-perintahnya, tulis sketch Anda, kemudian compile sketch Anda, kemudian ketika di-compile, di-upload, ya, kemudian dieksekusi programnya di-run-kan. Nah sudah, oh ternyata betul, tinggal Anda memodifikasi nih, misalkan delay-nya berapa detik dan lain sebagainya, diubah, dimodifikasi mudah-mudah dulu, baru nanti ke tahapan yang lebih susah. Sketch itu adalah program yang Anda tulis dan untuk dijalankan pada development board atau Arduino board. Kemudian pin itu adalah input atau output yang terkonek dengan sesuatu, misalkan LED dan lain sebagainya. Digital itu adalah suatu angka yang nilai yang dikorelasikan dengan bentuk biner, high atau low, 1 atau 0, ya, on atau off, ya. Kemudian kalau analog itu adalah rank nilai ya, biasanya tergantung dari bitnya. Misalkan Arduino Uno dengan Mega itu beda karena bitnya beda. Misalkan kalau Uno 2/8 atau 8 bit berarti 2/8, berarti logikanya datanya 256. Tetapi karena mulainya dari 0, maka nilainya dari 0 sampai 255 bukan 256. Kecuali mulainya dari 1. Maka 1 sampai 256, tetapi mayoritas menggunakan 0 sampai 255. Ya. Misalkan apa data analog itu, misalkan LED kecerahan LED, kemudian kecepatan motor dan lain sebagainya. Ya. Nah ini adalah input transducer, misalkan sensor, ya, slider dan sebagainya. Kemudian setelah Anda olah, ya, misalkan gini. Input transducer misalkan ada contohnya gini aja deh. Analoginya Anda mau punya sensor temperatur lah. Temperatur atau kelembapan, temperatur aja yang mudah. Misalkan LM35 atau thermocouple, ya. Sensor ini Anda gunakan untuk mendeteksi panas ruangan, ya, panas ruangan. Misalkan panas ruangan Anda, kamar Anda itu karena kondisi saat ini sering panas ya kalau siang, ya. Misalkan misalkan temperatur ruangan itu Anda 30 lah ya, 30 sumuk lah ya. 30 kan termasuk sumuk ya. Nah, Anda pakai sensor LM35 nih. Anda pakai microcontroller Arduino. Nah, begitu Anda program, ketika sensor ini
Ketika sensor mendeteksi temperatur 30, ya ada sejenis kayak Anda buat program. Kalau misalkan sensor ini sudah mendeteksi 30, maka saya punya kipas nih. Nggak AC lah, kipas saja karena itu. Kipas di mana kipas itu menggunakan motor DC, ya, motor Tamiya atau apa. Nah, perintahnya untuk memutar kipas, ya. Ya, di mana kipas itu baling-balingnya dikoneksikan dengan motor motor DC. Nah, di sini artinya apa? Ini ada suatu rangkaian di mana ada sensor temperatur, ya, yang mendeteksi temperatur. Ketika kita itu adalah mengukur besaran fisik tadi, temperatur, kelembapan, tekanan dan lain sebagainya, itu besaran fisik. Kemudian kita menggunakan op-amp yang embedded di dalam development board. Nah, kemudian microcontroller ini, ya, Anda program kan, itu program, kemudian ketika temperatur 30, Anda buat kayak sinyal PWM, full width modulation, di mana memerintahkan aktuatornya apa tadi? Motor DC untuk berputar. Nah, motor berputar tadi, di ujung porosnya Anda kasih kipas. Nah, makanya ketika Anda nyalakan, terus Anda buat setting temperatur 25, berhenti, berarti di programnya. Nah, di programnya ini yang Anda bisa menggunakan model control on off atau PID atau fuzzy logic. Nah, itu di controllernya di bagian Arduino-nya ini yang Anda bisa program. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita membuat sistem otomasi, ya, menggunakan sensor, microcontroller, kemudian aktuator, ya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang ada di microcontroller Arduino, misalkan set pin to either read, high atau low, kemudian write, high atau low, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini biasanya digital output is binary valued. Jadi digital input itu nilainya adalah binary, ya. Binary itu adalah biner 01 high atau low, ya. Nah, biasanya dari data analog ini diolah, ya, input menjadi outputnya seperti ini. Makanya ada ketika kita membuat sistem itu ada data di mana di situ ada fungsi ADC, analog to digital output. ADC, analog digital output. Jadi analog diubah menjadi digital, digital itu di info ke info ke dari analog kemudian diisi menjadi digital itu dimasukkan ke suatu display, misalkan PC display, ya, display itu 7 segment ataupun sejenis layar gitu, ya. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita perintahkan ke aktuator lagi, maka analog itu harus diubah ke digital, ini harus diubah ke analog lagi. Nah, ini beberapa perintah, ya, perintah yang ada di di microcontroller Arduino, misalkan delay. Delay itu adalah satuannya adalah millisecond, artinya perintah kita untuk mendelay, kemudian ini adalah perintah yang lain, ya. Nah, ini terkait dengan sinyal di mana ada digital dan analog. Digital memiliki dua nilai, on off dan lain sebagainya. Analog mempunyai banyak infinity value, artinya nilai-nilai yang tidak terbatas, di mana di sini juga ada namanya sistem discrete, ya, kuantisasi, ya. Kalau ketika dari analog diubah ke digital. Nah, ini ada bit dan byte. Byte itu adalah 8 bentuk dari kotak bit, ya, 8 bit.
yaitu oh, sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Oke, selanjutnya byte itu adalah kalau 4 itu nibble ya, nibble. Jadi apa namanya 4 kotak bit itu nibble, tetapi kalau 8 itu byte. Ya, makanya kalau di atas byte ada word. Nah, ini maksudnya adalah apa namanya? Nilai dari suatu bilangan biner atau digital itu menentukan kapasitas yang dimiliki, berapa byte gitu. Jadi misalkan 1000 byte berarti tinggal alokasinya kotak-kotaknya itu banyak sekali. Nah, di sebelah sisi kiri itu ada namanya most significant bit, sebelah kanan itu less significant bit. Most significant bit itu adalah angka yang menunjukkan angka yang paling berpengaruh dalam sistem biner tersebut. Kalau less significant bit adalah angka yang tidak terlalu angka yang paling rendah pengaruhnya. Ya, jadi misalkan angka 1000, berarti yang paling pengaruhnya apa? 1000-nya itu. 1301. Nah, 1000 itu paling pengaruh, angka ribuan, sementara satu yang satuan itu yang paling rendah kastanya, kasarnya seperti itu. Ya. Nah, ini variabel-variabel angka dan sebagainya. Oke. Adik-adik sebenarnya kalau Anda main microcontroller selain menggunakan eh, Arduino, ada juga bisa Anda menggunakan yang lainnya. Misalkan Raspberry, ya, ada juga misalkan Raspberry. Kemudian Anda bisa gunakan ini ya. Saya share dulu sebentar. Kemudian sebentar dari M32 kemudian Oke, bentar saya share screen ya. Nah, Anda sudah lihat di monitor adik-adik? Sudah, Pak. Oke, ini contohnya adalah Raspberry Pi ya. Raspberry Pi ini adalah sangat familiar sekali. Sebenarnya dia itu kemampuannya seperti laptop, Dek. Jadi kotak kecil gitu ya. Dia untuk komputer vision dan sebagainya itu cukup bagus ya. Cuma harganya memang lebih mahal daripada Arduino, jauh lebih mahal. Contohnya misalkan saya belikan untuk adik-adik mahasiswa yang sudah tugas akhir itu misalkan untuk image processing, kemudian computer vision dan lain sebagainya. Nah, ini berkisar antara 2,7, 2,8 ini yang baru. Raspberry Pi seri 4 ya. Seri 4. Kemudian kalau mau Anda bermain-main selain Arduino yang mungkin harganya terjangkau itu pakai STM32 saja. STM32 itu harganya terjangkau, estimasi 60.000 dan sebagainya. Tetapi dia juga bagus menurut saya. Kalau saya dibilang milih mana STM32 sama Arduino, saya pilih STM32. Karena kemampuan speknya dibanding microcontroller yang dipakai Arduino jauh lebih bagus. Ya. Jadi urutannya adalah STM32 tetapi mungkin belum terlalu banyak tutorialnya dibanding dengan Arduino karena Arduino sudah
masyarakat lah kasarannya untuk komponen microcontroller ya. Kemudian STM32, Raspberry Pi, kemudian yang paling akhir yang saya berikan contohnya, bukan contohnya ya, gambaran adalah NI Myrio. Nah, NI Myrio itu harganya lebih mahal. Ya, kalau tadi Raspberry Pi versi 2 itu estimasi sekitar 2 sampai 3 juta, ya. Tapi kalau NI Myrio itu buatan National Instrument. Nah, National Instrument itu memprogramnya menggunakan apa? Menggunakan LabVIEW. Nah, ini harganya estimasi sekitar 16 juta. Kotaknya kecil, ya, kotaknya kecil. Kalau saya boleh bilang ya sebesar itulah spidol snowman, tapi satu box itu, dua box ditumpuk itu, ya. Ini sudah menjadi satu gitu. Nah, ini harganya berapa ini? 17 juta kan? Tadi saya bilang 16 juta, 17 juta. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk misalkan data akuisisi dan macam-macam. Jadi ada spek yang dimiliki itu juga berpengaruh terhadap harga. Nah, biasanya kalau NI Myrio itu dipakai teman-teman di luar negeri, misalkan di Singapura, Jepang itu sering pakainya adalah National Instrument ini. Tapi memang harganya agak mahal, ya, karena alatnya sudah bagus deh itu. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan, adik-adik? Ada yang ditanyakan kira-kira? Tiga, dua, sebentar. Kemudian ada yang ditanyakan, adik-adik? Aduh. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Gini adik-adik, kemarin kan sudah membuat kelompok ya, ya. Ada yang belum dapat kelompok? Oke, adik-adik, ini kan sudah membuat kelompok, ya kan? Kalau saya cek itu 1 sampai dengan 15. Nah, silahkan 1 sampai 15 ini membuat rencana proyek. Ya, membuat rencana proyek. Jadi misalkan kelompoknya pertama itu adalah kelompoknya Mas David, Mas Ramatullah, Mas Muhammad Ramatullah, Mas Ali, Mas Yoga, dan Mas Faik. Nah, ditambah satu lagi di ini kolomnya, ya. Ya, misalkan ini ya, proyek. Saya share screen-nya, coba saya yang ini ya, bentar. Oke, atau gini aja dulu. Ini aja dulu. Saya gambarkan aja dulu. Oke, di monitor ini sudah ada 17 37 in one sensor kit for Arduino. Jadi di sini ada sekitar 37 sensor. Ya, file ini akan saya share kepada Anda. Ya, file ini akan saya Anda. Kemudian ini juga akan saya share kepada Anda. Nah, maksud saya, saya pinjemin sensor, ya. Nah, Anda nantinya adalah mencoba menyusun proyek bersama satu kelompok itu, kira-kira mau merencanakan apa? Merancang apa? Nah, ditulis nanti di Google Drive itu. Nah, setelah itu silahkan, kalau memungkinkan, saya kasih waktu sampai dengan hari Jumat ini untuk mendiskusikan bersama kelompok Anda, kira-kira mau membuat apa ini? Nah, nanti saya pinjemin sensor-sensor ini. Ya, saya pinjemin, Anda mencoba. Misalkan, oh saya ingin Pak mencoba memprogram kontrol temperatur. Oh saya Pak ingin membuat sistem ketika temperatur sekian, lampu nyala. Nah, jadi banyak aplikasi yang bisa Anda sampaikan ya di Google Drive tersebut. Nah, oleh sebab itu,
silahkan nanti kalau misalkan oke, hari Jumat wakil dari masing-masing kelompok silahkan temui saya. Jamnya nanti saya info. Ya, jamnya bisa saya info. Hari Jumat temui saya, tetapi sudah memilih di apa namanya? Di atau mengisi tabel Excel yang ada di Google Drive tersebut, proyeknya apa, sensor yang dibutuhkan yang mana. Nah, ini saya stop dulu. Saya tunjukkan di yang tabel apa namanya. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini misalkan Anda project gitu, project. Oke. Misalkan project membuat apa? Ini contohnya misalkan Mas David, Mas Muhammad, kemudian Mas Azhar, ini menulis projectnya rencana membuat apa. Nah, ini sensor yang dipakai apa? Silakan Anda nanti pilih sensor yang ada yang dari 37 yang file sensor yang 37 sensor yang saya miliki, di mana filenya akan nanti saya akan share. Nah, kira-kira seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang belum jelas? Ini bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Nanti kalau project dan sensornya itu jika kemungkinan sama dengan apa kelompok yang lain tuh diperbolehkan Pak. Soalnya kan dari Tokped juga rata sensornya yang dijual kebanyakan nggak sampai 37 atau mungkin bisa setengah ke bawahnya gitu Pak, yang saya temukan. Terima kasih Pak. Oke, Mas Azhar Ali, nanti disusun aja Mas, nanti kan gini, makanya nanti kalau bisa dikasih gambaran Mas, proyek ini misalkan keterangan. Nah, keterangan kan misalkan ini agar bisa ditarik seperti ini. Nah, nanti kan berarti keterangan ini segini kan ini kan bisa di apa namanya di join lah ya. Nanti gambaran keterangan ini menunjukkan Mas, misalkan nanti ya sensor temperatur itu kan hampir sama semua. Tetapi aplikasinya apa? Bisa contohnya misalkan, oh Mas Ali membuat sistem keamanan rumah dari alat kebakaran. Jadi digunakan sensor LM35. Begitu ada temperatur tinggi, dia memerintahkan aktuator. Aktuator itu misalnya buzzer. Oh, atau misalkan sistem HP terkoneksi. Oh, ternyata rumah temperaturnya 30 nih. Ada sesuatu yang perlu dicurigai. Berarti harus telepon orang rumah misalkan ada sesuatu. Atau misalkan begitu temperaturnya 30 menyalakan buzzer. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya. Jadi mungkin akan sama, tetapi penggambaran deskripsinya itu akan beda-beda. Ya, contoh misalkan gini, tadi misalkan pakai timer, ya kita memprogram pakai timer. Ketika jam 5 sore, ya kita jam 5 sore, alarm nyala untuk menyalakan pompa. Pompa contohnya misalkan, saya ambil contoh aja, misalkan motor DC. Motor DC ini menggerakkan pompa misalkan. Nah, ini contoh saja ilustrasi. Atau misalkan menggunakan fotosensor. Fotosensor kalau temperatur, kalau malam misalkan jam 6, menyalakan lampu. Jadi kan dia otomatis. Jadi itu aja diisi dulu Mas, kalau bisa paling lambat hari Kamis ya. Sehingga Jumat itu Anda bisa ambil pinjam sensor yang saya miliki. Ya, nanti jamnya mungkin di-share di grup sehingga Anda bisa bareng-bareng atau perwakilan dari masing-masing kelompok. Kira-kira seperti itu Mas Azhar Ali, sudah jelas atau ada hal yang ditanyakan lagi? Saya cukup, terima kasih Pak. Yang lain ada yang tanya? Mas David, kemudian siapa tadi? Mas David atau yang lainnya ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saya cek dulu.
69 yang hadir dari 75. Sudah betul ya? Bentar, ini saya absen sebentar. Mas Bagus juga ada nggak? Nggak ada. Oke. Mas Muhammad Roynal Hakim? Nggak ada. Mas Nurel Gifari? Nggak ada. Haji Muhammad Trianto? Saya hadir, Pak. Haji ya? Iya, Pak. Oke. Terus Bima Sakti Sultan? Tidak ada. Glenn Rosel? Ada? Hadir, Pak. Glenn Rosel? Anda Glenn Rosel, Mbak? Halo? Maaf, Pak. Gimana, Pak? Oh, Mbak ya ini ya. Glenn Rosel, Mbak ya? Hadir ya? Hadir. Kenapa suaranya kok seperti itu? Sakit? Yang sakit, Pak. Oke, satu lagi Dek. Ini rata-rata ini pada sehat atau pada flu? Kemarin itu matematika teknik, satu kelas itu hanya sekitar 20 aja yang hadir, karena ternyata pada sakit flu dan sebagainya. Apakah ada di antara Anda selain Mbak siapa tadi, Mbak Rosel ini yang sakit juga? Halo, permisi, Pak. Tadi Bima hadir, Pak. Siapa, Mas? Bima Sakti, Pak. Makanya didengerin Anda itu. Oke, adakah di antara selain Mbak Rosel yang sakit di kelas ini? Nggak ada ya, hanya Mbak Rosel saja. Mbak Rosel posisi di sini, saat ini di Tembalang atau di rumah? Saya di rumah, Pak. Oh ya sudah, kalau di rumah kan ada orang tua ya. Oke, adik-adik, intinya jaga kesehatan karena memang akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang sakit flu, kemudian radang, batuk dan lain sebagainya. Jadi jaga kondisi. Kemudian yang kedua, silahkan ditulis di kelompok tersebut kalau bisa ada perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Kemudian silahkan nanti diinfo, hari Kamis nanti akan saya info kapan hari ngambil sensor. Kemudian besar hari Jumat saja, jamnya saya akan info, dan kalau bisa diwakilkan saja, wakilkan satu orang saja setiap kelompok ya, 1 sampai 2 sajalah ya. Dan yang posisi di Tembalang ya, yang posisi di Tembalang saja ya. Bagi adik-adik yang di luar kota ya jangan hanya untuk mengambil sensor karena apa harus datang ke Semarang ya. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri ada yang tanya? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.